dari semester 6 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan kami dari Prodi Perbankan Syariah. Kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah dari manajemen resiko lembaga keuangan syariah mengenai manajemen resikonya. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana manajemen resiko itu diterangkan, mulai dari pengertiannya, kemudian adapun jenis-jenisnya, dan juga cara mengelola manajemen resiko itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari materi manajemen resiko yaitu aku akan menjelaskan bagaimana definisi manajemen resiko itu sendiri. Nah, definisi manajemen resiko itu apa sih? Nah, manajemen resiko itu adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan yang akan kita capai yang biasanya terjadi dalam keseharian ataupun organisasi yang sudah kita susun dan sudah kita tuju. Oke, nah untuk dalam artian lain bahwasanya apa yang kita rencanakan itu belum tentu sama seperti apa yang kita harapkan. Makanya sebelum itu kita harus menanggulangi bagaimana agar resiko itu tidak terjadi. Nah, ini juga bisa nih, kalau misalkan resiko itu biasanya dipandang dalam hal-hal yang negatif, padahal pada dasarnya resiko itu tidak selalu merujuk pada hal-hal negatif atau tidak baik jika memang manajemen resiko itu bisa dikelola dengan baik. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya yang saya akan paparkan yaitu mengenai konsep manajemen modern yang ada di dalam manajemen lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ada dua, menurut CEO SOURM, dan yang kedua adalah ISO 31000. Untuk yang pertama itu menurut CEO SOURM bahwasanya risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mempengaruhi dari pencapaian suatu strategi dan tujuan di dalam organisasi itu tersebut. Dan yang kedua ada dari ISO 31000 bahwasanya resiko adalah dampak dari ketidakpastian suatu tujuan. Dalam hal ini nih ya, bahwasanya resiko itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu bagaimana kemungkinan itu terjadi, dan yang kedua adalah bagaimana kemungkinan itu mempengaruhi atau munculnya dampak yang ditimbulkan dari manajemen resiko itu sendiri. Jadi resiko itu tidak hanya tentang kerugian, tetapi resiko juga bisa menghasilkan hal-hal baik jika memang resiko itu dikelola dengan baik juga. Saya akan menjelaskan terkait elemen risiko. Elemen risiko itu ada 5. Yang pertama ada tujuan, yang mana ini adalah target dari sebuah individu ataupun organisasi. Yang kedua ada ketidakpastian, karena hasil itu pasti tidak selalu pasti terjadi dan ada ketidakpastian itu sendiri. Yang ketiga itu ada peristiwa itu biasanya terjadi karena karena kan hasil itu belum pasti terjadi. Nah, yang keempat ada dampak itu terjadi karena peristiwa itu sendiri. Yang kelima ada probabilitas, yang mana probabilitas ini untuk memitigasi tingkat terjadinya resiko. Dari elemen resiko tadi lanjut pada jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko strategis, yang mana ini ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada resiko operasional, hal ini berdampak pada sistematika ataupun sumber daya manusia dan prosesnya. Nah, yang ketiga itu ada risiko keuangan, yang mana ada kerugian dalam memanage keuangan. Yang keempat ada risiko pemasaran, yang mana produk dari sebuah organisasi itu tidak diminati oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada risiko reputasi, yang mana masyarakat itu udah nggak percaya lagi sama organisasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber risiko yang ada di dalam manajemen risiko. Yang pertama ada sumber risiko ini berasal dari dua faktor. Yang pertama dari faktor internal, yaitu dari kegagalan manusia itu sendiri dan juga produktivitas yang kurang baik. Dan selanjutnya dari faktor eksternal, yaitu berasal dari luar organisasi seperti perubahan pasar dan juga kebijakan atau regulasi pemerintah itu sendiri. Jadi dua masalah ini itu bisa meningkatkan potensi sumber risiko tersebut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen risiko. Untuk mengatasi risiko diperlukan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Tujuan utamanya adalah meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang ada sehingga tujuan organisasi tetap dapat tercapai.
Baik, saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, pengendalian risiko. Pengendalian risiko yaitu menentukan strategi untuk mengatasi risiko. Yang keempat adalah monitoring. Monitoring adalah untuk memastikan pengendalian berjalan efektif. Dan terakhir, komunikasi agar semua pihak memahami dan dapat berperan dalam pengelolaan risiko. Baik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko, yaitu mitigasi dilakukan dengan mengurangi dampak atau kemungkinan risiko. Transfer dilakukan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi. Avoidance berarti menghindari aktivitas yang berisiko tinggi, sedangkan expansion adalah menerima risiko jika dampaknya kecil dan dapat ditoleransi. Oke. Selanjutnya, sebagai contoh, itu pada suatu proyek sering terjadi resiko keterlambatan. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu cuaca, keterlambatan bahan, dan kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut adalah bisa meningkatkan biaya dan waktu pengerjaan. Nah, untuk mengatasinya diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta penyediaan cadangan waktu dan sumber daya. Selanjutnya, manajemen risiko memberikan manfaat bagi organisasi, diantaranya mengurangi potensi kerugian, meningkatkan efisiensi operasional, menjaga reputasi, serta membantu mengambil keputusan yang lebih tepat lagi. Sebagai penutup, resiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari pada semua aktivitas. Kalau resiko tidak dijalankan dengan baik, maka yang terjadi bukan hanya kerugian saja, tetapi juga tidak tercapainya suatu tujuan. Baik, terima kasih atas segala pemaparan yang sudah kelompok kami paparkan mengenai manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi